10 juta. Uang itu saya serahkan semua kepada istriku. Wah, dari mana Daeng dapat uang sebanyak ini? Jual obat, kataku singkat, kemudian masuk ke kamar mandi membersihkan badan. Malamnya, ia menginterogasi aku lagi. Daeng, jual obat apa? Placebo ya? Ah, placebo itu haram, menipu orang. Saya tidak menjual obat palsu. Saya hanya menjual, maksud saya menghibur masyarakat dengan menjual. Iya, saya tahu semua penjual obat placebo itu harus mampu menghibur orang. Tapi kan menipu juga. Ia bilang ia memiliki makhluk aneh, ular berkepala dua. Tapi nyatanya, sehingga mereka selesai menjual obat, ularnya tak keluar-keluar. Yang keluar justru obat yang akan dijualnya. Itu strategi penjual obat namanya. Kalau tak ada yang seperti itu, mana mungkin ada yang betah berdiri mendengarkan ocehannya. Tapi saya sekarang, sebaliknya, saya tidak menjual obat. Saya hanya meletakkan lintah itu di tengah-tengah gelanggang. Dan mereka melempar 5.000-an ke atas tikar hanya untuk menyaksikan lintah ini menari. Kata saya, lintah bisa menari. Lintah yang membuatku selalu muntah itu bisa menari. Impossible. Benar. Tapi saya tidak suka lintah itu, dan saya selalu bermimpi buruk, bermimpi jelek karena lintah itu. Sebaiknya kita buang saja lintah itu. Atau, tenanglah, saya akan membuangnya setelah sampai waktunya. Demikianlah, hingga kami sudah mulai menikmati hidup yang layak. Saya sudah membeli sebuah rumah atas nama istriku. Sudah membeli sebuah mobil Fortuner TRD Sportivo keluaran baru juga atas namanya di BPKB, semata untuk membuatnya agar ia juga dapat menyenangi lintah itu. Tapi setiap aku membuka toples, tutup toples untuk memberi makan pada lintah itu, setiap itu juga istriku muntah-muntah. Padahal saya sudah membuatkan sebuah kamar khusus untuk lintah itu agar istriku tak melihatnya saban saya memberi makan pada lintah itu. 2 tahun kami serumah, istriku mulai menunjukkan ketidaksukaannya secara demonstratif pada lintah itu. Saat saya memberi makan lintah itu, ia mengambil kunci mobil dari tas atas meja, kemudian pergi keluar entah kemana. Biasanya ia baru pulang ke rumah selepas isya. Karena kebiasaan ini sudah menjadi kebiasaan rutin, pergi keluar di awal malam dan pulang lepas isya, saya juga tak perlu mengusirnya. Toh, ia pasti pulang selepas isya setelah saya memberi makan lintah itu. Yang membuat pikiranku mumet adalah ketika istri saya mulai pulang tidak lagi tepat waktu. Ia pulang setelah tengah malam sekitar jam 12. Saya mulai curiga. Saya memperhatikannya secara diam-diam saat ia mulai keluar. Ia mulai berdandan, memakai lipstik, shadow Revlon, mempercantik lengkungan alisnya dan parfum yang entah dibelinya di mana. Ia membawa tas pestanya, kemudian keluar sendirian dengan mobilnya. Saya membuntuti dia dengan ojek. Ia rupanya menuju ke sebuah kota. Saya suruh tukang ojek terus membuntutinya. Ia menuju ke sebuah jalan yang cukup ramai, kemudian membelok ke sebuah lorong. Di mulut lorong itu saya melihat dia keluar dari mobil, kemudian masuk ke sebuah rumah susun. Esoknya saya melakukan penelitian ke rumah susun itu. Ternyata di situ ada sebuah pub, tempat berkumpulnya ibu-ibu muda. Kau tidak pergi ke klub malam ini? Tanyaku saat ia berbaring saja di sofa dengan gaun malam hingga ia kelihatan seperti Miss Universe yang sakit hati karena kalah dalam kontes. Ia berbaring saja memenggagi pipinya yang bengkak sambil sesekali merintih. Aduh, aku sakit gigi, Daeng. Sakit sekali. Tolong carikan saya obat cepat. Oh, kebetulan saya baru saja membeli obat sakit gigi yang sangat mencarap dari Sinse Babahong. Aku rencana mau memasarkannya besok pagi di... Kataku berbohong. Cepatlah, Daeng. Saya tidak tahan lagi. Saya masuk ke kamar dalam, mengambil kapas dari kotak obat, kemudian terus menuju ke kamar lintah. Saya menyalakan lampu khusus untuk